aktus itu terkait tata usaha negara ya. Bagaimana menurut Pak Mun waktu pertengahan tahun 2021 itu kan Sekda Banten memohon untuk pindah tugas dari Banten. Ternyata oleh Pak Gubernur malah diberhentikan dan langsung ditunjuk Pak Muhtarom sebagai pengganti. Walaupun pada akhir Maret atau Februari kemarin kemudian Pak Sekda Banten ditunjuk kembali menjadi Sekda, Pak Muktabar ditunjuk kembali menjadi Sekda. Nah itu salah satu case di Banten ya terkait tata usaha negara. Silakan Pak Mun. Ya, nah itu contoh Pak. Jadi sudah dijawab maksud saya contohnya. Itulah contoh konkret contrarius actus. Jadi ketika Gubernur Banten, bukan soal pengajuannya, Gubernur Banten mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Sekda Banten. Lalu di kemudian hari, entah atas pertimbangan soal konstruksi hukum atau desakan publik, dia mencabutnya. Nah, bolehkah dia mencabutnya? Boleh, karena dia diberikan kewenangan dalam konsepsi asas contrarius actus itu gitu Pak. Entah peninjauannya misalkan pertimbangan secara administratif, yuridis ataupun pertimbangan politis, artinya adanya desakan publik. Tapi secara teori bahwa contrarius actus ini lebih pada satu konsepsi yuridis yang menggambarkan ketika ada hal-hal yang memang keliru gitu, ketika ada hal-hal yang keliru. Tapi kan pada prakteknya dapat kita saksikan misalkan soal SK pemberhentian Sekda Banten gitu. Ini itu Pak. Waktunya soalnya kalau panjang-panjang. Maaf Pak Ilman. Bang Mun, lebih jelasnya mungkin frame desakan publik tersebut tata laksananya gimana itu Bang Mun? Supaya desakan publik tersebut memang berdasarkan hukum, tindakan tersebut wilayah jadi desakan gini, hukum Bang. tadi juga ternyata bisa mempengaruhi suatu produk. Jadi gini Bang, maksudnya kalau kita ingin melihat detail kita harus buka ya, buka SK-nya, pertimbangan-pertimbangan hukum dari diberhentikannya Sekda Banten misalkan. Nah itu kan pertama kalau yang tidak salah bahwa ini kalau harus detail kan kita harus buka SK-nya. Tapi secara general bahwa ini kan pertama bahwa dianggap melakukan kesalahan. Kedua, mungkin secara administratif. Dia kemudian mengundurkan diri. Gitu. Nah, dia kemudian mengundurkan diri. Pertanyaan begini, Pak Ketua. Jadi tidak pun sebetulnya mengundurkan diri, gubernur diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemberhentiannya. Gitu, Pak Ketua. Bukan maksud tadi frame-nya itu bukan. Oke, gitu. Mungkin tadi itu. Maksud saya, selain tadi cacat berkaitan dengan peraturan ditinjau tersebut, maka ada yang namanya tadi pertimbangannya adalah desakan umum atau desakan masyarakat. Nah, tata laksana pelaksanaan desakan masyarakat yang Bang Mun katakan tadi bisa untuk mempengaruhi hasil produk hukum, pasti dong gubernur menyampaikan tersebut ada merupakan kalau bagian dari produk dalam hukum. jabatan politik itu bisa terjadi Bang, secara prakteknya. Iya. Artinya bahwa kan kita lihat sendiri bagaimana Gubernur Banten juga didesak oleh beberapa kelompok atas dasar dianggap ada kesewenang-wenangan sepihak gitu untuk memberhentikan gitu jabatan Sekda Banten. Nah, akan tetapi bagaimana pertimbangan kemudian ketika dirubahnya? Kalau dirubahnya itu berdasarkan kewenangannya itu, Bang. Atas kewenangannya itu, jabatannya itu, gitu, Bang. Berarti bukan berdasarkan kajian hukum dong.
tapi berdasarkan dari pertimbangan desakan Tapi itu masyarakat. bisa jadi mempengaruhi gitu Bang. Artinya bukan berarti kita menilai bahwa ini atas dasar desakan publik, tidak begitu juga. Makanya di awal saya sampaikan kalau ingin detail ngebahas soal keputusan gubernur, kita harus buka keputusannya dulu gitu. Bagaimana Bang Ilman? Cukup jelas ataupun ada yang ingin dikorek-korek lagi kepada Bang Mun? Silakan. Sementara cukup Pak Ketua. Terima kasih. Sementara cukup, mungkin Bang Mun catat itu. Yang lain mungkin ada Bang Indra 1, ada Bang Indra 2, Bang Iwin. Pak Ketua. Apa? Ketua izin. Izin kemana? Maksudnya begini. Izin masuk nih. Maksudnya kaitan dengan masalah jabatan publik, desakan dari massa itu memang sudah menjadi konsekuensi begitu. Itu. Artinya di setiap lini atau level kebijakan itu pasti memang selalu bersentuhan dengan kepentingan ya, baik misalnya jangka level masyarakat maupun memang secara politik begitu. Iya. Tapi sepanjang misalnya secara administrasi ditempuh itu sesuai dengan ketentuan, saya pikir ya itu memang konsekuensi, memang seperti itu begitu Pak Ketua gitu. Iya, saja. Konsekuensi. Tetapi kan ranah kita kali ini kan adalah produk hukum ditinjau oleh lembaga yang memiliki dasar hukum untuk bertindak ABCD. Tadi Bang Mun menyatakan bahwa ada salah satunya adalah karena desakan masyarakat, sehingga itu bisa terjadi berubahlah produk hukum tersebut. Nah, yang saya tanyakan tata laksana atau mekanismenya tersebut bagaimana? Karena salah satu itemnya tidak menutup kemungkinan, berarti kan ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Hukum kan tidak bersifat bias, tapi merupakan suatu ketetapan yang pasti. Kalau emang masyarakat tersebut bisa, nah mekanisme bagaimana? Terlepas itu urusan Gubernur Banten, ini kan masuk ranah kajian, dikaji gitu loh, Bang Fauji. Kalau hanya sifatnya tadi itu hanya sekedar untuk masukan dan macam rupa sebagai bahan pertimbangan, nah berarti kan rinciannya seperti itu. Tidak langsung bahwa menyatakan desakan masyarakat itu bisa merubah. Sinyal Bang Ketua. Ya. Konkretnya sinyal. Putus-putus ke sini. Sinyalnya merah. Ya, konkretnya tadi itu mekanisme frame kita itu frame tadi desakan masyarakat ya, desakan masyarakat frame-nya, mekanismenya bagaimana sehingga desakan masyarakat tersebut bisa mempengaruhi produk hukum, mekanismenya. Demikian. Oh, tadi sinyal saya gitu ya. Bang Fauji mungkin bisa menyampaikan ke Bang Mun. Iya, jadi tadi sinyal saya bagaimana ya? Pejabat publik itu kan di samping memang dia bekerja memang sesuai aturan, dia punya diskresi gitu, kebijakan gitu. Jadi sambil contoh begini, misalnya terkait dengan masalah banjir misalnya di Kota Serang kemarin misalnya, itu kan karena misalnya dibuka oleh pejabat administrasi yang bersangkutan langsung misalnya menekan tombol tanggul itu langsung sekaligus misalnya dibuka sehingga airnya tumpah kepada warga masyarakat begitu. Warga masyarakat bisa saja itu kerugian begitu secara material maupun imaterial begitu atas kelalaian yang dilakukan oleh pejabat publik begitu. Bisa saja misalnya gubernur lewat diskresinya misalnya langsung itu kepala dinas yang bersangkutannya misalnya dicopot begitu. Begitu misalnya Pak Ketua begitu. Aturan mekanismenya misalnya harus lewat Baperjakat. Misalnya begitu. Karena memang punya diskresi bisa seperti itu. Ya maksud saya begini, menambahkan seperti yang digambarkan oleh Pak Fauji itu, Pak Ketua. Jadi
yang paling dekat juga memang di Pandeglang, di kita ya, soal Dispora, kepala Dispora kemarin dengan kabitnya, gitu, atas beberapa tindakan apa sih, apa namanya Pak Puji, saya lupa itu, lomba itu, Lomba hadiah 50.000. muncul desakan publik, Bang. Artinya pejabat negara itu atau badan tata usaha negara yang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi misalkan satkernya, gubernur sebagai dewan pertimbangan Baperjakatnya misalkan. Nah, dia bisa melakukan itu dengan kewenangannya. Gitu. Artinya bahwa bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya pasti sesuai prosedur gitu. Nah, karena tadi saya opininya karena dia dibatasi oleh waktu, maka saya simpel saja gitu. Artinya kalau prosedur pasti dia dilakukan sesuai dengan prosedur dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, tapi kalau kita ingin mengkaji lebih detail sesuai konsepsi yuridisnya dengan tema hari ini, nah juga kita harus buka juga SK-nya gitu. Pertimbangan hukum apa yang kemudian diambil oleh gubernur gitu. Jadi kalau memang ada yang bisa tampilkan, nah kita bisa kaji itu. Ya, bisa dipahami. Nah, terus kedua gini, saya ingin ngambil contoh yang sederhana 2018. KPU mengeluarkan putusan, ini putusan Basiking, itu daftar calon sementara, Pak Puji Ilham ya. Pak Puji Ilham pasti langsung connect. Putusan ada daftar calon sementara. Yang kemudian dalam putusan KPU Kabupaten Pandeglang, ini saya berikan contoh di soal pencabutan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan tidak menetapkannya, tidak meloloskannya dua calon anggota DPRD Kabupaten Kota daerah pemilihan 1 dan 2 kalau tidak salah. Nah, atas kemudian ditetapkannya itu karena KPU merujuk pada konsepsi peraturan pelaksanaan teknis atau peraturan KPU pasal 4 pasal 7 di peraturan KPU 20 2018. Nah, selain itu munculnya norma itu terjadi dinamika, terjadi gejolak, terjadi pertentangan. Sebagian kelompok memang mendukung munculnya norma itu, tapi sebagian kelompok memang tidak. Nah, sehingga muncullah secara administratif gugatan ke Bawaslu. Bawaslu atas pertimbangan karena memang pertimbangan secara yuridis pada waktu itu, apakah KPU juga salah? Tidak, karena memang peraturan teknisnya begitu. Nah, Bawaslu ketika memutuskan juga atas dasar konsepsi secara yuridis, atas permohonan yang tidak diloloskan, nah Bawaslu kemudian secara singkat putusannya adalah mengabulkan permohonan pemohon agar dikembalikan haknya menjadi calon anggota legislatif, calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, setelah putusan Bawaslu, apa yang dilakukan oleh KPU Pandeglang? Nah, itulah konsepsi yuridis. KPU Pandeglang mengeluarkan putusan 108. Artinya dengan merubah keputusan yang awal dan memasukkannya calon anggota DPRD. Nah, itulah konsepsi dari contoh yang saya suguhkan bahwa bisa jadi atas pertimbangan lembaga lain, gitu. Misalkan dalam penyelenggaraan pemilu Bawaslu, atau misalkan dalam Satker atas tadi keputusan gubernur bisa jadi pertimbangan tun, tapi siapa yang kemudian mengembalikannya adalah pejabat yang diberikan kewenangan. Gitu. Pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Itulah konsep yang saya tangkap soal contrarius actus. Mungkin itu. Ampun. Mantap. Oke.
Yang lainnya ada sini kita absen. Bang Endi, Bang Iwin Indra. Sebagai tambahan sih, kenapa konsepsi sistem hukum kita mengatur soal bagaimana ada judicial review di Undang-Undang Dasar UUD RIS dan Undang-Undang Dasar awal itu ada kemudian legislative review, ada contrarius actus atau peradilan tata usaha negara. Ini kan untuk membentengi agar tidak terjadi abuse of power. Jadi kesewenang-wenangan lembaga atau badan yang diberikan kewenangan mengeluarkan putusan dengan semena-mena gitu. Izin menanggapi, Pak. Silakan Bang Ilman. Menarik nih Pak Munawar tadi bilang untuk membentengi ya. Padahal di negara ini kayaknya banyak sekali lembaga-lembaga pembentukan yang lain. Misalnya di situ ada ombudsman, kemudian juga ada komisi informasi, terus ada dan itu tersangkut keterkaitan dengan lembaga-lembaga di bidang pemerintahan. Artinya itu bagian dari pengawas yang komisi informasi untuk memberikan informasi, kemudian juga ombudsman untuk mengawasi jalannya pemerintah juga. Makanya agak ini nih, agak beda kalau saya. Sebetulnya kita ini udah kebanyakan lembaga nih Pak. Termasuk tadi yang disampaikan Pak siapa? Yang Pak Uji. Bukan, yang ini termasuk misalnya lembaga advokat misalnya, itu pun banyak sekali di negara kita ini kan, lembaga-lembaganya ya, maksudnya ada berapa puluh itu yang lembaga advokat yang berbeda. Padahal di Amerika, di Jepang itu kan cukup satu gitu kan, termasuk partai politik gitu. Justru ini apakah ini fenomena karena kita ini banyak suku, banyak bangsa, banyak agama juga, sehingga banyak partai juga, banyak lembaga-lembaga juga gitu Pak. Ini agak ini sih unik. Ya Pak, siap. Jadi memang inilah konsep kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi kita, Pak. Cuma memang makanya ya boleh dong kalau di ruangan ini, karena ini kan kajian akademik ya. Kira-kira seperti kita tadi membahas soal konsepsi politik dan sebagainya. Kayak misal bagaimana munculnya kebebasan berserikat dengan lembaga-lembaga advokat saja banyak gitu. Ini makanya kan di beberapa pengamat politik, pengamat sosial ini kan orang menyebutnya bagian apakah ini fenomena satu kebebasan berserikat gitu. Artinya yang kebablasan kira-kira begitu. Nah, ini kan akan dikembalikan pada person ataupun kelompok kita sendiri yang kemudian kalau menurut Pak Ketua mah satu mentalitas mindset gitu, yang jangan sampai kemudian menghilangkan satu moral publik kira-kira begitu. Nah, soal lembaga-lembaga lain, ombudsman dan sebagainya, nah ini satu konsep bagian daripada memang amanah dari peraturan perundang-undangan. Kalau Bawaslu dulu pengawas, sekarang ternyata tidak terbatas itu, tapi ada orang menyebutkannya kuasi peradilan atau kuasi yudisial begitu. KI juga menyidang diberikan kewenangan untuk menjidangkan atas beberapa persoalan yang memang dimohonkan gitu. Nah, ombudsman, tapi ada yang memang bersifat administratif, ada yang memang bersifat tapi di dalamnya memang rata-rata soal keputusan tun. Kalau ombudsman itu lebih pada
hal-hal yang memang juga ini bisa memberikan satu kontrol terhadap misalkan tindakan-tindakan ASN, KI juga berikut tindakan-tindakan pejabat publik untuk bagaimana transparan, akuntabel gitu. Ini sebuah kontrol yang kemudian di dalamnya memang agar pejabat-pejabat TUN, kalau kita harus kembangkan dalam konsepsi Contrarius Actus gitu ya. Walaupun memang Contrarius Actus itu lebih pada konsepsi lembaga yang diberi kewenangan boleh mencabut gitu secara singkatnya. Ini kan pengembangan diskusi saja sebetulnya. Mungkin itu. Silakan untuk yang lain. Jadi lebih kepada urusan administrasi ya, Bang Mon. Betul kan. Putusan